Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Sapi Farhan. Oke, saya ucapkan selamat pagi di daerah Colomadu, Boyolali. Dan pada video kali ini aku akan membuat video menyelusuri jalan tol baru Jogja Solo. Untuk tol Jogja Solo pada hari Kamis 19 September 2024 diresmikan oleh Presiden Joko Widodo sejauh 22,3 km dengan menghabiskan anggaran 5,6 triliun. Jalan tol ini resmi dibuka pada sesi 1 yaitu Kartosuro sampai Klaten. Pada pagi hari ini dan hari Minggu 22 September 2024, aku baru bisa mencoba jalan tol ini. Kali ini aku start dari gerbang tol Banyudono yang beralamat di Kuwiran, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Gerbang tol Banyudono ini adalah pengganti gerbang tol Colomadu yang sudah tidak beroperasi. Teman-teman yang dari Jakarta atau Surabaya lewat tol Trans Jawa bisa langsung masuk ke arah tol Jogja Solo. Kalau teman-teman ada di daerah Kartasura, sekitarnya Colomadu, bisa langsung masuk ke gerbang tol Banyudono. Dengan adanya jalan tol seksi 1 Kartosuro sampai Klaten, setidaknya ini bisa mengurangi kemacetan di Jalan Raya Solo Jogja serta mempersingkat waktu tempuh karena memang Jalan Raya Solo Jogja ini ada 30 lebih lampu merah. Langsung saja kita masuk ke gerbang tol Banyudono, kita ambil jalur kiri. Karena aku dari Kartasura, kalau teman-teman dari Boyolali bisa langsung ambil arah kanan. Tol ini kemarin sudah diresmikan oleh Presiden di hari Kamis dan di hari Jumat pukul 00 itu resmi dibuka secara umum. Dan sampai 2 pekan ke depan itu masih gratis teman-teman. Meskipun tol ini masih gratis, teman-teman wajib membawa e-tol untuk tap cash di gerbang tol. Oke, kita sudah masuk ke jalan tolnya dan di depan ada papan penunjuk arah. Kalau teman-teman mau ke tol Trans Jawa, ke Surabaya, Jakarta, Semarang, bisa ambil arah ke kiri. Tapi kalau teman-teman mau ke Yogyakarta, Klaten, Pulan Harjo, bisa ambil jalur arah kanan. Di depan ada simpang susun Kartasura Sukoharjo dan di jalan tol Solo Jogja itu terdapat 9 simpang susun. Yang pertama ada ini tadi Kartasura Sukoharjo, yang kedua ada simpang susun Karanganom, Klaten, ketiga ada simpang susun Klaten, kemudian ada simpang susun Prambanan, kemudian yang kelima ada simpang susun Purwomartani, Yogyakarta, yang keenam ada simpang susun Gamping, Sleman, yang ketujuh ada simpang susun Sentolo, Kulon Progo, yang kedelapan ada simpang susun Wates, Kulon Progo, dan yang kesembilan ada simpang susun Yogyakarta International Airport di Kulon Progo. Untuk pembangunan jalan tol Solo Jogja ini terbagi dalam 3 sesi. Sesi pertama itu sepanjang 42,37 km dari Kartasura sampai ke Purwomartani. Sesi kedua itu sepanjang 23,42 km dari Purwomartani sampai Gamping. Dan sesi ketiga itu sepanjang 30,77 km dari Gamping sampai Purworejo. Dengan adanya jalan tol Solo Jogja ini diharapkan bisa semakin memperlancar konektivitas perekonomian masyarakat baik dari sektor industri, barang, dan jasa. Selain itu juga bisa meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan pariwisata di selatan Pulau Jawa, salah satunya di kawasan Candi Borobudur, Prambanan, dan lain sebagainya. Oke, tepat di KM 13 ini adalah exit tol gerbang tol Pulan Harjo. Jika teman-teman ingin mengakhiri perjalanan ke daerah Karanganom, Delanggu, Sidomulyo, Baki, Pakis, ke Sukoharjo, itu bisa teman-teman lewat gerbang tol Pulan Harjo.
Dan sebaliknya, jika teman-teman dari arah Gelanggu, kemudian daerah Sukoharjo, bisa lewat gerbang tol Wulan Harjo untuk masuk ke jalan tol Solo Jogja. Sekalian aja jika teman-teman nanti dari arah Solo mau ke gerbang tol Solo Jogja, langsung saja menuju ke gerbang tol Banyudono di daerah Boyolali. Kalau teman-teman dari Solo kemudian nggak pengen masuk ke daerah Kartosuro yang macet, teman-teman bisa lewat gerbang tol Ngemplak Solo ataupun gerbang tol Bandara Adi Sumarmo. Kemudian setelah masuk ke tol Trans Jawa bisa masuk ke arah tol Jogja Solo. Sedangkan kalau teman-teman dari arah Yogyakarta, teman-teman bisa masuk ke kota Klaten, kemudian masuk ke Simpang 5 Bramen, kemudian arah ke Kecamatan Ngawen. Di situ nanti ada gerbang tol Klaten di Kecamatan Ngawen. Di KM 19 ini terdapat rest area tetapi masih dalam taraf pembangunan. Jadi sampai sekarang ini dari gerbang tol Banyudono sampai gerbang tol Klaten ini belum ada rest area dan SPBU. Jadi kalau teman-teman dari tol Trans Jawa sebelum masuk ke tol Jogja Solo, lebih baik masuk ke rest area dulu atau SPBU dulu. Kalau dari Klaten Yogyakarta sebelum masuk tol Klaten lebih baik ke SPBU dulu ataupun ke rest area terlebih dahulu. Oke, di KM 22 adalah gerbang tol Klaten. Jadi ini tol terakhir pada seksi 1.1 dari Kartasura sampai Klaten. Teman-teman wajib keluar lewat gerbang tol Klaten. Teman-teman tidak bisa langsung arah Prambanan, arah Yogyakarta, karena tol ini belum jadi sempurna. Mungkin Natal, Tahun Baru, semoga sudah jadi dan sudah diresmikan ya. Jadi jarak antara Solo sampai Jogja bisa ditempuh dengan cepat. Ini dia gerbang tol Klaten di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Sementara ini di hari Minggu pagi tanggal 22 September 2024 termasuknya lengang ya teman-teman. Tapi nanti kalau sudah di atas jam 10 di sini macet sampai nanti sore biasanya seperti itu. Karena memang ini tolnya masih gratis dan banyak pengunjung yang ingin mencoba tol Jogja Solo. Kita siapkan e-tolnya untuk tap cash-nya dan ini masih gratis, tapi teman-teman wajib membawa e-tol. Di depan ada pertigaan lampu merah gerbang tol Klaten di Kecamatan Ngawen. Kalau teman-teman mau ke Jatinom, Karanganom, Senden, Tulung, itu teman-teman bisa arah kiri. Tapi jika teman-teman ingin arah ke Yogyakarta dan sekitarnya, bisa arah ke kanan. Sekalian ini aku arah ke Yogyakarta, menunjukkan kepada teman-teman jalurnya sebelah mana saja yang enak kita lewati. Untuk jalan yang kita lewati setelah exit tol gerbang tol Klaten itu teman-teman wajib hati-hati karena jalurnya memang sempit dan agak bergelombang meskipun rata ya. Semoga nanti kedepannya jalannya lebih lebar sehingga kita pengendara yang masuk ataupun keluar tol Klaten itu nanti bisa enak dan nyaman. Di depan ada SPBU, kalau teman-teman mau ke tol Solo Jogja lewat Klaten bisa mengisi di SPBU ini. Dan di sebelah SPBU ini ada perempatan. Biasanya kalau Google Map itu diarahkan ambil kanan ya. Nanti tujuannya adalah ke Tugu Bramen. Kalau aku sarannya adalah lurus saja teman-teman. Karena kalau ke kanan itu jalannya sempit. Mending lurus saja seperti saya ini. Kemudian di depan itu ada lampu merah perempatan lagi. Kalau teman-teman ke kiri itu arah ke Solo lewat sampingnya Masjid Al-Aqsa.
Kalau ke kanan teman-teman masuk ke Tugu Bramen, kalau lurus nanti langsung ke Jalan Pemuda jalur Solo Jogja. Kita kalau mau ke Jogja mending lurus saja teman-teman. Oke, di depan ada pertigaan tetapi tidak ada lampu merahnya, hanya orang yang menyeberangkan seperti ini. Wajib teman-teman hati-hati. Kalau arah Jogja, teman-teman langsung saja arah kanan seperti saya ini dan lurus terus nanti sampai Pemda Klaten, Rumah Sakit RSUP, lanjut jalur Jogja terus. Oke, sekian dulu videoku mencoba jalan tol Solo Jogja mulai dari gerbang tol Banyudono sampai gerbang tol Klaten di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya.